Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wulandari dengan NPM 33341900070, Mekanika dan Kekuatan Material kelas B. Di sini saya akan memaparkan hasil dari UTS saya kemarin mengenai aplikasi tegangan kombinasi pada kehidupan sehari-hari yang saya ambil, yaitu peristiwa menimba air di sumur. Sumur ini menggunakan jenis katrol tetap. Kita uraikan satu persatu gaya dan tegangannya. Yang pertama ada gaya Archimedes. Ketika kita menimba air, timba itu kan terasa ringan saat ember masih di dalam air, dan terasa lebih berat saat muncul di permukaan air. Karena pada saat ember di dalam air, itu ada gaya ke atas dari air yang mengurangi berat ember. Gaya ke atas ini yang disebut dengan gaya Archimedes. Yang kedua ada gaya gravitasi. Arah dari gaya gravitasi yaitu selalu menuju pusat bumi. Yang ketiga ada gaya normal. Gaya normal itu mengacu pada besar gaya yang digunakan untuk meniadakan gaya gravitasi. Contohnya nih, saat timba air sedang tidak digunakan seperti ini. Pada situasi ini, gaya gravitasi itu menarik ember menuju bumi. Namun ada suatu gaya yang bekerja. Selain pengaruh dari adanya pengait ini, itu ada gaya juga yang bekerja, yang mencegah ember tersebut itu jatuh, atau disebut dengan gaya normal. Yang keempat ada tegangan tali. Pada saat air dari dalam sumur itu ditimba, katrol dan ember itu kan dihubungkan oleh sebuah tali yang tentu saja terjadi tegangan di situ. Gaya tegangan tali T yang bekerja pada berat air mengarah ke atas. Sebaliknya, gaya tegangan tali T pada tempat tali digantungkan itu berarah ke bawah. Nah, meski arahnya berlawanan, besar kedua gaya tegangan ini sama. Yang kelima ada gaya tarik, gaya eksternal. Maksud dari eksternal di sini adalah karena gaya tarik di sini ada internal dan eksternal. Internal itu terjadi pada tali, sedangkan gaya eksternal itu terjadi pada saat setiap orangnya yang menarik timbanya. Itu kan terjadi gaya tarik. Pada saat kita menimba air di sumur itu dengan katrol tetap, dapat digambarkan bahwa kita memberikan gaya tarik sebesar F ke arah bawah. Sedangkan beban air yang kita angkat itu memiliki berat yang arahnya ke bawah. Hal inilah yang menyebabkan adanya tegangan tali seperti yang sudah dipaparkan di poin 4 tadi. Yang keenam ada couple. Couple itu merupakan pasangan dua buah gaya yang sama besar dan berlawanan arah. Dalam kasus ini, yaitu gaya tarik yang kita lakukan saat menimba sama dengan gaya berat dari air dalam ember yang kita timba. Keduanya berlawanan dan mengakibatkan katrol berotasi. Yang ketujuh ada momen gaya. Menimba air dengan katrol juga termasuk dalam penerapan momen gaya. Gaya yang bekerja pada saat menimba adalah gaya yang kita lakukan untuk mengangkat air terhadap tegangan tali berbanding terbalik dengan gaya berat air dan ember. Gaya tarik yang bekerja mengakibatkan katrol berotasi pada porosnya, namun gaya yang bekerja tidak tepat pada pusat massa. Yang kedelapan ada gaya aksial. Gaya aksial di sini bekerja pada pusat aksis dari elemen struktur. Nah, dalam kasus penimbangan air di sumur, saat kita menjatuhkan ember ke dalam sumur, mengakibatkan tali bertambah panjang. Karena beban menyebabkan elemen memanjang, maka gaya yang bekerja pada penimbangan sumur adalah gaya tarik. Yang kesembilan ada gaya tarik atau gaya internal. Gaya tarik internal di sini terjadi pada talinya. Jadi kekuatan elemen tarik tergantung pada luas penampang tali dan materialnya. Gaya tarik internal ini memiliki kecenderungan menarik tali hingga putus. Yang ke-10 ada gaya tekan internal. Ini terjadi di dalam ember. Air di dalam ember yang kita timba saat muncul dari permukaan air itu kan akan terus-menerus memberikan gaya tekan pada ember akibat adanya gaya gravitasi. Nah, ember yang kualitasnya buruk atau yang kecil itu kan pastinya akan lebih cepat hancur akibat adanya gaya tekan dari air ini. Yang ke-11 ada gaya bending atau lentur, ini juga dapat terjadi pada ember. Bisa kita lihat pada gambar ini, ada beberapa sumur yang timba embernya itu menggunakan kayu di tengahnya seperti ini. Nah, ini juga bisa menyebabkan bending atau lentur. Karena serat-serat pada embernya itu memanjang. Yang ke-12 ada gaya geser internal. Gaya ini berkaitan dengan aksi gaya-gaya berlawanan arah. Dalam kasus penimbangan air di sumur, ini terjadi pada tali yang sedang bergesekan dengan katrol. Di katrol ini terjadi pertemuan gaya ke bawah dan ke atas. Maka di sini dapat menyebabkan tali tergelincir keluar dari katrol. Dan yang terakhir ada gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal di sini memiliki arah menjauhi pusat lingkaran dan berfungsi mengimbangi gaya sentripetal sehingga benda yang bergerak melingkar dengan keadaan setimbang. Pada contoh kasus penimbangan air di sini, pusat lingkarannya kan merupakan pusat katrol.
Karena tegangan tali beban menuju ke katrol, maka besarnya tegangan tali merupakan penjumlahan dari gaya sentrifugal dengan gaya berat. Nah, ini ada contoh kalkulasinya, ini referensinya. Yang pertama ada contoh kalkulasi dari gaya tarik eksternal. Benda dengan massa 200 kg ditarik ke atas dengan menggunakan katrol. Anggap percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon. Hitunglah gaya tariknya jika diketahui katrolnya itu katrol letak. Maka yang pertama kita tulis adalah diketahui dulu W sama dengan M kali G, gaya beratnya itu 200 kali 10, yaitu 2000 Newton. Nah, karena di sini digunakan sebuah katrol tetap, maka F-nya itu sama dengan W. Jadi F-nya itu 2000 Newton, atau gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut dengan katrol tetap adalah 2000 Newton. Yang kedua ada contoh kalkulasi gaya Archimedes, ini referensinya. Sebuah benda memiliki berat 30 Newton jika ditimbang di udara. Jika benda tersebut ditimbang di dalam air, beratnya 21 Newton. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, tentukan gaya ke atas yang diterima benda. Kita tulis dulu diketahui WB-nya 30 Newton, WB dalam airnya 21 Newton, massa jenis airnya 1 gram per cm kubik. Kemudian massanya didapatkan dari W per G, yaitu 30 per 10, 3 kg MB di udara. Kemudian WB dalam airnya itu rumusnya WB min F atas. F atas ini yang tadi ditanyakan. Kita masukkan, kemudian didapatkan F atasnya itu 9 Newton. Jadi gaya ke atas yang diterima benda itu sebesar 9 Newton. Selanjutnya ada contoh kalkulasi tegangan tali. Balok A itu 4 kg dan balok B 6 kg. Disambungkan dengan tali yang melalui katrol seperti gambar ini. Sistem mula-mula diam, kemudian dilepaskan. Apabila G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat, serta gaya gesek dan massa katrolnya itu diabaikan, maka tentukanlah yang pertama menentukan percepatan dulu, kemudian jarak, dan kita bisa menentukan besar gaya tegangan talinya. Kita tinjau dulu balok A-nya. Yang ini sigma F sama dengan MA. Total jumlah gaya yang bekerja di sumbu Y-nya itu ada TA min WA sama dengan MA kali A, nanti didapatkan persamaan 1. Kemudian tinjau balok B juga kayak tadi, terus didapatkan persamaan 2, lalu persamaan 1 tadi disubstitusikan ke persamaan 2 hingga mendapatkan persamaan 3. Kita masukkan angka-angkanya, kemudian didapatkan A-nya itu 2 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, kita akan mencari jarak dengan rumus jarak pada gerak lurus berubah beraturan. S sama dengan V0T plus setengah T kuadrat. Nanti didapatkan S-nya itu 4 meter. Jadi, jarak yang ditempuh kedua balok setelah bergerak selama 2 detik adalah 4 meter. Dan terakhir untuk menghitung besar gaya tegangan tali, kita bisa substitusikan besar percepatan dan nilai-nilai yang diketahui dalam soal ke dalam persamaan 1 maupun persamaan yang kedua. Setelah dimasukkan itu didapatkan TA-nya 48 Newton. Jadi, besar gaya tegangan tali yang dialami balok A dan balok B adalah 48 Newton. Selanjutnya contoh kalkulasi momen gaya. Sebuah benda dengan panjang lengan yaitu 25 cm, gaya yang diberikan pada ujung lengan sebesar 20 Newton. Sudut yang terbentuk antara gaya dengan lengan gaya yaitu 150 derajat. Berapakah momen gaya pada benda tersebut? Nah, rumusnya adalah RF sin theta, karena semua nilai-nilainya sudah diketahui soal, jadi kita langsung masukin aja, dan didapatkan momen gayanya itu 2,5 Newton meter. Selanjutnya ada contoh kalkulasi gaya sentrifugal. Sebuah benda berputar seperti tangga pada gambar. Tentukanlah kecepatan linear benda agar θ-nya itu 30 derajat, diketahui panjang talinya 0,5 meter. Gaya yang membuat berputar itu kan gaya sentripetal, dan gaya yang membuat benda terpental adalah gaya sentrifugal. Sehingga gaya ini terdiri dari proyeksi tegangan tali ke bidang datar T sin θ-nya. Kita tulis yang diketahui, θ-nya 30 derajat, L-nya itu 0,5 meter, dan ditanya V, semuanya itu tinggal dimasukin ke rumus dan didapatkan V-nya adalah 1,2 meter per sekon. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.